Ketika aku hinggap di badanmu, kamu akan merasa ketakutan. Bukan karena aku buruk rupa, melainkan karena kehadiranku, kau anggap akan pertanda makhluk halus sedang bersamamu. Ketika aku masuk rumahmu, kamu anggap akan ada tamu yang berkunjung. Entah itu Bang Emok, entah itu selingkuhanmu, entahlah itu siapa. Seperti itulah aku di mata kalian. Kau jadikan aku sebagai pertanda. Kau jadikan aku sebagai mitos. Untukmu, hai wanita, kenapa kalian membenciku? Tatkala aku masih di bawah. Untukmu, hai wanita, kenapa kalian mengagumiku? Tatkala aku sudah mampu terbang jauh. Ya iyalah, mana ada wanita yang mau diajak susah. Ciatu mikir. Akulah si kupu-kupu dibenci dan dikagumi. Akan kuceritakan sedikit perjalanan kisah hidupku. Siapa tahu kelak bisa kau jadikan motivasi. Takdir awalku berada di titik yang disebut dengan metamorfosis. Metamorfosis bisa dibilang sebagai alat transportasi untuk mencapai suatu yang dituju. Dalam ilmu biologi, metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan pertumbuhan penampilan atau struktur setelah kelahiran ataupun penetasan. Perubahan fisik itu terjadi akibat pertumbuhan sel dan diferensiasi sel atau proses terjadinya organisme multisel secara radikal. Bentuk metamorfosis ada yang sempurna, ada pula yang tidak sempurna. Metamorfosisku merupakan salah satu bentuk metamorfosis sempurna. Lebih sempurna tatkala kalian menjadi raja dan ratu di kursi pelaminan. Bukan mengapa, akulah tipe serangga yang memiliki metamorfosis sempurna, karena memiliki perbedaan bentuk yang sangat signifikan antara fase dan awal akhir dari telur hingga kupu-kupu dewasa. Tak lupa juga aku merupakan salah satu serangga yang memiliki bentuk sayap indah. Jika ingin melihatku, aku seringkali ditemui di taman dan hingga pada bunga. Namun, kalau hinggap di bangku tukang batagor dengan baju kupu-kupu bolong-bolong, saya pastikan itu bukan dari jenis spesiesku. Aku aktif saat siang hari, bukan di malam hari. Di balik keindahanku, ada proses perkembangan dari bentuk yang tidak menarik menjadi menarik. Asal kalian tahu, proses perubahan itu sangatlah butuh perjuangan dan usaha yang maksimal. Bukan rebahan semata seperti kalian, maksudnya seperti yang bikin video ini. Kedul. Tahap metamorfosisku memulai hidup dalam bentuk telur kecil, bulat dan lonjong. Tapi tidak selonjong dua telur yang berkepala botak. Telurku biasanya bersarang pada atas daun tanaman. 3-5 hari waktu yang dibutuhkan untuk menetas. Setelah menetas, nama dan bentukku berubah. Kini aku menjadi larva atau seringkali disebut ulat bulu. Di titik inilah perasaanku hancur. Wanita mana ada yang mau dekat sama aku? Yang ada malah hanya ngejebian unggul. Larva mengalami beberapa pergantian bulu, juga pergantian kulit saat tumbuh hingga 5-6 kali. Setelah itu akan membentuk kepompong untuk menjadi kupu-kupu dewasa. Masa kepompong ini akan berlangsung beberapa hari. Di tahap inilah predator pemangsa paling banyak, dari semut, burung, hingga manusia. Karena disinilah rumahku atau kepompong menjadi salah satu hal paling berharga. Biasanya kepompong diolah untuk menjadi kain sutra, sedangkan aku sebagai pemilik rumahnya dibuang entah kemana. Sedih rasanya, terasa diusir dari rumah mertua. Larva pada kepompong mengalami transformasi yang sangat unik, seunik isim cinta di dompetmu. Sia tukang isim. Setelah melakukan beberapa pembentukan dan perubahan melalui proses kepompong, akhirnya muncul kupu-kupu dewasa.
Pada saat keluar, sayap kupu-kupu masih lunak dan terlibat di tubuhnya. Kupu-kupu masih harus melakukan penyesuaian terhadap lingkungan sebelum bisa terbang dengan sempurna. Dan tibalah aku si kupu-kupu dewasa, terbang bebas menikmati hasil usaha yang dulunya dibenci kini dikagumi. Metamorfosis ini akan terus berlanjut hingga kupu-kupu dewasa menemukan pasangannya dan melakukan reproduksi. Demikian proses metamorfosis kupu-kupu. Sampai jumpa, tong hilap di subscribe.